Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk sholat isya, kesempatan untuk hidup, dan kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan sebuah perjalanan rihlah, dan rihlah ini bukan rihlah biasa. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa, dan perjalanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Inilah ayat yang merekam, yang mencatat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya yang sebenarnya sudah ada peradabannya, yaitu Irak, menuju ke sebuah tempat, ke sebuah kampung, sebuah daerah yang sebenarnya belum ada apa-apa di sana. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya saya menempatkan min dzurriyyati, anak saya, istri saya, biwadin, di sebuah lembah. Ya. Jadi tempat itu, kampung itu disebut wadin ghairi zi zar'in. Tak ada satupun tanaman, tak ada rumput, bahkan tak ada hewan, dan manusia pun tidak ada waktu itu. Pertanyaannya, buat apa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halamannya yang sudah ada peradaban waktu itu? Dan lucunya lagi, Nabi Ibrahim waktu itu meninggalkan kampungnya, membawa anaknya Ibrahim, membawa anaknya Nabi Ismail yang umurnya masih belia sekali, wajahnya masih merah dan masih menangis, masih umur mingguan waktu itu, dan menempuh sebuah perjalanan dari Irak ke Mekah, ke lembah itu jaraknya cuma kurang lebih 2000 km. Jauh sekali, Pak. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada aspal. Buat apa Nabi Ibrahim membawa anaknya ini ke sebuah tempat yang hari ini tempat itu dikenal sebagai salah satu lokasi tanah yang paling mahal sedunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Tapi waktu itu bisa dikatakan Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya adalah orang yang pertama kali memasuki tempat itu dan membuka tempat itu. Kira-kira apa alasannya Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam ayat itu, Rabbana liyuqimus shalah. Di dalam ayat itu ada huruf lam, namanya lam, liyuqimus shalah. Yang di dalam bahasa Arab ilmu nahwu disebut lamut ta'lil. Inilah motifnya, alasannya.
Jadi alasannya Nabi Ibrahim meninggalkan kampungnya yang sudah ada peradaban, alasannya Nabi Ibrahim meninggalkan kampungnya dan membawa anaknya yang masih kecil itu dan menuju ke sebuah tempat yang tidak ada apa-apa di sana, liyuqimus shalah. Alasannya semata adalah supaya anak saya ini bisa mendirikan salat. Coba lihat, Pak. Mujahadahnya Nabi Ibrahim, susah payahnya Nabi Ibrahim, kerja kerasnya Nabi Ibrahim, ternyata hanya sekedar supaya anaknya ini liyuqimus shalah, supaya bisa mendirikan salat. Apakah upaya Nabi Ibrahim ini dalam rangka untuk menyelamatkan anaknya? Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas pernah menceritakan sebuah cerita yang beliau sendiri pelakunya. Beliau pernah mabit di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas ini sebenarnya kalau dengan Rasulullah, dengan istrinya yang bernama Maimunah, memang bukan orang lain. Kalau dengan Rasulullah, Abdullah bin Abbas itu sepupu satu kali. Antara Abbas dengan ayahnya Rasulullah itu saudara kandung. Kemudian ibunya Abdullah bin Abbas yang bernama Fatimah itu saudara kandung dengan Maimunah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari Rasulullah merupakan sepupu satu kali, kalau dari istrinya Maimunah merupakan tantenya. Nah, bitu inda khalati Maimunah, saya pernah nginap di rumahnya tante saya, bibi saya Maimunah. Dan apa yang terjadi? Dan inilah hadis, salah satu hadis yang menceritakan secara lengkap bagaimana salat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dan ini yang kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah Ibnu Abbas itu ketika bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah, karena kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Rasulullah setiap malam pasti qiyamul lail. Nah, ketika jam 2, jam 1 kira-kira seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan Ibnu Abbas. Berapa umurnya Ibnu Abbas waktu itu? Waktu itu Ibnu Abbas umurnya baru sekitar 7-8 tahun. Dan ikut qiyamul lail ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu sendiri bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur 7-8 tahun, anak sekecil itu sudah diikut sertakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut qiyamul lail. Makanya kalau kita pernah mendengarkan riwayat yang mengatakan ada pernah seorang gulam, anak kecil yang sholat di sebelah kirinya Rasulullah, kemudian Rasulullah menarik dan memutar bawa ke sebelah kanannya, itu adalah Abdullah bin Abbas, ikut sholat lail bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah yang kedua ini? Sama-sama, Pak, sama-sama mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya menuju ke Mekah yang jaraknya sangat jauh itu hanya supaya anaknya Ismail bisa sholat di dekat Baitullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keponakannya ini, sepupunya ini, sekedar untuk sholat juga, Pak, qiyamul lail. Nah, ini berarti ada pelajaran mendasar buat kita semua selaku orang tua, bahwasanya memang kadang pendidikan anak kita ini harus dipaksa. Maka miris kita menyaksikan kalau hari ini sama-sama melihat bagaimana kondisi peta pendidikan kita, ya. Dulu kan sekitar bulan Februari kita dihebohkan dengan masalah jilbab misalnya kan. Belum selesai masalah jilbab, muncul lagi masalah miras. Belum selesai masalah miras, muncul lagi masalah peta pendidikan Indonesia 2035 yang ternyata perasa agama sudah tidak ada lagi di situ. Ya, kalau dulu Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW sampai membawa anaknya untuk sekedar bagaimana dekat dengan Allah, maka hari ini kita menyaksikan jilbab misalnya, Pak, akan bagaimana generasi kita kalau orang tua itu disuruh memilih. Ya, santri ini, siswi ini disuruh memilih mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab. Pertanyaannya, jilbab ini kewajiban atau pilihan? Kewajiban atau pilihan? Nah, ini masalahnya.
Makanya Muhammad Nasir, Pak. Muhammad Nasir pernah mengatakan, ini Muhammad Nasir di dalam sebuah majalah. Majalah ini ditulis tahun 1938, udah 80 tahun yang lalu. Apa kata Muhammad Nasir dalam tulisannya itu di sebuah majalah? Hari ini sudah sangat lazim kita saksikan ada anak yang berangkat ke sekolah itu sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Itu tahun 1930-an, Pak. Itu kegalauan Muhammad Nasir 80 tahun yang lalu. Bahwasanya sudah biasa sekali anak itu datang ke sekolah itu tidak bisa baca Al-Quran. Sama mungkin saat ini, Pak. Masih banyak anak-anak kita, anak-anak SMA, anak-anak SMP baru belajar Iqra. Padahal kewajiban sholat itu di umur berapa? Kemudian kata Muhammad Nasir, sangat lazim sekali kita saksikan hari ini banyak anak muda dan banyak anak mudi datang ke depan penghulu ingin nikah, ingin kawin, itu tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bisa syahadat. Apa yang diinginkan oleh Muhammad Nasir di sini? Bahwasanya generasi kita, generasi Islam itu sudah sangat jauh dari agama, Pak. Itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Dan Snok-Horgrond ini salah satu penasihat Belanda yang pernah dikirim belajar di Mekah. Jadi belajar Islam sekedar untuk meruntuhkan Islam. Belajar kurang lebih 8 tahun di Mekah, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, dan hafal semua ilmu-ilmu agama. Kembali ke Indonesia, apa salah satu rekomendasi Snok-Horgrond ini kepada pemerintah Belanda? Kata Snok-Horgrond, dan ini juga ditemukan dalam tulisan Muhammad Nasir, mengatakan pendidikan dan pembelajaran adalah salah satu wasilah untuk melepaskan generasi Islam dari agamanya. Coba lihat, Pak. Jadi kalau wajah pendidikan kita hari ini ada dikotomi antara pendidikan dengan agama, kita tidak bisa lagi melihat bagaimana kondisi anak kita ke depannya. Ya. Kalau tadi Nabi Ibrahim mujahadahnya, kerja kerasnya sekedar membawa anaknya jauh supaya bisa sholat, nah, maka hari ini kalau orang tua diberikan pilihan dan siswi diberikan pilihan mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, itu kalau orang tuanya punya kepedulian, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, karena pernah kami dapatkan, Pak, di Batam Center sana itu, kebetulan orang rumah istri kami mengajar di sebuah sekolah swasta. Itu ada orang tua murid, ya, orang tua murid. Kebetulan suaminya ekspatriat, ya, biasanya kalau ekspatriat mu'allaf. Jadi dibawalah anaknya ini, punya anak dia, ya, suaminya orang Filipina kalau nggak salah. Dibawalah anaknya ini masuk ke sekolah. Dan ketika ingin belajar pendidikan agama, jadi gurunya ini bingung, Pak. Akhirnya gurunya ini bertanya kepada orang tuanya, ibunya lah, karena ibunya yang mengurusnya tiap hari. Ibu, anak ibu ini mau belajar pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Kristen? Kira-kira apa jawaban ibu itu, Pak? Kalau mau tengok betapa sekulernya otak-otak manusia hari ini, apa jawaban ibu itu? Coba tanya anak itu, dia mau belajar agama apa? Coba. Nauzubillah. Itulah jawaban orang tuanya, Pak. Itu jawaban ibunya, Pak. Itulah jawaban orang yang sudah berpikir sekuler, yang tidak lagi mempedulikan agama apa yang saya mau ambil. Jadi kata ibunya, coba tanya anak saya itu, dia mau belajar agama apa? Agama Kristen atau agama Islam? Coba lihat. Kalau semua orang tua berpikir seperti itu dengan pilihan jilbab tadi, mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, pastinya orang tua terserah dia mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab. Coba lihat. Nah, ini orang tua hari ini harus kerja keras, Pak. Harus kerja keras. Kalau tadi Muhammad Nasir, ya, dengan galau mengatakan banyak sekali anak-anak kita hari ini yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau di sini taubat, insya Allah generasi penghafal Al-Quran semua. Ada sebuah hadis yang layak kita renungkan, tadabburi untuk menutup kultum pada malam hari ini. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, muru auladakum bis shalah li sab'i sinin. Ini jelas ya, dan pernah mungkin mendengarkan di sini. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. Kira-kira apa mafhum mukhalafahnya? Apa logika dari hadis ini, Pak? Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Suruh anakmu salat di usia 7 tahun. Artinya
Sebelum umur 7 tahun, anak kita ini bacaan tentang sholat udah tuntas. Kauliyanya, fi'liyanya, niatnya dan lain sebagainya itu udah selesai, Pak. Tapi hari ini coba tengok, Pak, survei coba. Anak-anak umur 6 tahun atau sebelum 7 tahun, apakah semuanya sudah hafal bacaan Al-Quran itu? Inilah yang dimaksud tadi Muhammad Nasir. Pendidikan kita ke depan ini semakin sekuler. Akan terjadi dikotomi antara agama dengan pendidikan, Pak. Dan baru-baru kita dengarkan bersama-sama itu peta pendidikan 2035. Itu kalau perasa agama ini ditiadakan lagi. Belum lagi masalah jilbab tadi, Pak. Belum lagi beberapa bulan yang lalu kan pernah juga ada wacana sebaiknya pendidikan agama ini tidak diajarkan lagi di sekolah negeri. Coba lihat. Pertanyaannya, anak ini mau belajar agama di mana? Kalau sorenya belajar di At-Taubah, alhamdulillah, gak ada masalah. Tapi coba pikirkan saudara-saudara kita itu yang tidak terjangkau oleh masjid, yang tidak terjangkau oleh madrasah-madrasah ibtidaiyah, yang tidak pernah tersentuh oleh pesantren. Itu bagaimana dengan sholat mereka? Jangankan anaknya mungkin, Pak, orang tuanya saja barangkali masih ada yang belum bisa mengaji itu. Ya. Coba lihat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum li asyri sinin." Kalau ternyata sampai 10 tahun anak kita itu belum bisa sholat, maka pukullah dia. Berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian sama-sama berbahagia, memang harus ada lompatan kurikulum yang harus kita benahi, Pak. Mestinya memang sebelum umur 7 tahun itu kurikulum tentang sholat itu sudah selesai. Sudah selesai, sudah tuntas. Mari kita tanya diri kita, mari kita tanya anak-anak kita hari ini, apakah sudah sholat atau belum. Makanya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam jauh-jauh meninggalkan kampung halamannya sekedar supaya anaknya bisa sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak sepupunya untuk mabit di rumahnya sekedar bagaimana melihat Rasulullah SAW bisa sholat. Maka hari ini ayah harus menjadi ayah yang mempunyai kudwa, mempunyai hasanah, yang bisa memberikan contoh bagaimana anak-anak yang ada di bawah kita ini bisa sholat dan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah wa iyyakum ajmain, minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.